Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Deni Apriani Juhri, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Stevi Puspa Aulia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Grow Mindset untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPAS kelas 4 SD di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Baik, yang pertama, mari kita masuk ke latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang saya temukan saat melakukan observasi di kelas 4 di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Berdasarkan hasil observasi tersebut, motivasi belajar IPA siswa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari perilaku siswa yang cenderung pasif, cepat bosan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Selain itu, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru yang menggunakan metode ceramah. Guru juga belum pernah menerapkan pendekatan grow mindset secara sistematis. Materi rantai makanan yang disampaikan secara abstrak tanpa divisualisasi dan tantangan bertahap membuat siswa semakin sulit memahami konsep yang diajarkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang memiliki motivasi belajar dalam kategori baik hanya sekitar 21%. Jika kondisi ini diabaikan, siswa akan terperangkap dalam pola pikir tetap atau fixed mindset yang meyakini bahwa kemampuan mereka tidak dapat diubah. Hal ini tentu akan berdampak pada kegagalan akademik dan hilangnya minat siswa terhadap sains. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat mengubah pola pikir siswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Salah satu pendekatan yang saya tawarkan adalah pendekatan grow mindset. Selanjutnya, latar belakang masalah yang telah saya sampaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan grow mindset dapat meningkatkan motivasi belajar IPAS siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar IPAS siswa kelas 4 setelah diterapkan pendekatan grow mindset. Sebelum melaksanakan penelitian, saya melakukan kaji teori terlebih dahulu. Pertama, tentang motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan kegiatan belajar. Menurut UNO, indikator motivasi belajar meliputi minat, perhatian, ketekunan, percaya diri, orientasi pada penguasaan materi, dan juga kemandirian belajar. Kelima indikator ini yang menjadi acuan saya dalam mengukur motivasi belajar siswa. Kedua, tentang pendekatan grow mindset. Grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan intelektual dapat dikembangkan melalui usaha, proses, belajar, dan ketekunan. Konsep ini dikemukakan oleh Carol Dweck. Penerapan di kelas dilakukan melalui 5 langkah, yaitu pemberian pujian dan pada proses, penggunaan kata belum ketika siswa belum berhasil, pengajaran bahwa kegagalan adalah bagian normal dari belajar, pemberian tantangan bertahap, serta pemodelan sikap tentang menyerah oleh guru. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model Chemis dan McTaggart. Model ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan pembelajaran. Subjek penelitian adalah 21 siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pringsewu Utara yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Instrumen yang saya gunakan adalah angket motivasi belajar yang terdiri dari 20 pernyataan dengan skala Likert, serta lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 75% siswa mencapai kategori motivasi tinggi dengan skor minimal 60. Lalu untuk hasil penelitian, sekarang mari kita lihat hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hasil pratindakan, sebelum tindakan dilakukan, rata-rata skor motivasi siswa adalah 5,2. Siswa dengan motivasi yang tinggi hanya 28,6% atau sebanyak 6 siswa. Sisanya berada pada kategori sedang hingga sangat rendah.
Hasil siklus 1, setelah penerapan Grow Mindset pada siklus 1, rata-rata skor motivasi meningkat menjadi 65,7 dan siswa dengan motivasi tinggi mencapai 52,4% atau 11 siswa. Namun keterlaksanaan pendekatan oleh guru baru mencapai 70% karena penggunaan kata belum konsisten dan pujian proses belum merata. Indikator keberhasilan belum tercapai. Lalu hasil siklus 2, setelah dilakukan perbaikan pada siklus 2, motivasi belajar siswa meningkat signifikan. Rata-rata skor mencapai 80,0 dan siswa dengan motivasi tinggi mencapai 81,0% atau 17 siswa. Keterlaksanaan pendekatan oleh guru meningkat menjadi 90%, dengan demikian indikator keberhasilan penelitian telah tercapai. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian pembahasan, saya akan menyampaikan dua hal, yaitu hasil utama dan ringkasan. Hasil utama, penerapan pendekatan Grow Mindset terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Rata-rata skor motivasi meningkat dari 55,2 menjadi 65,7 pada siklus 1 dan mencapai 80,0 pada siklus 2. Persentase siswa dengan motivasi tinggi meningkat dari 28,6% menjadi 52,4% pada siklus 1 dan mencapai 81,0% pada siklus 2. Target indikator keberhasilan sebesar 75% telah tercapai. Keterlaksanaan pendekatan oleh guru juga meningkat dari 70% menjadi 90%. Ringkasannya, peningkatan ini terjadi karena guru konsisten menggunakan kata belum ketika siswa belum berhasil, memberikan pujian pada proses dan usaha siswa, serta memberikan tantangan yang bertahap sesuai kemampuan siswa. Hal ini sejalan dengan teori Dweck yang menyatakan bahwa intervensi Grow Mindset dapat mengubah keyakinan siswa tentang kemampuan mereka. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Rahmawati dan Hasanah serta Blackwell, Chernyshevsky dan juga Dweck yang membuktikan aktivitas Grow Mindset dalam meningkatkan motivasi belajar. Dari hasil observasi juga terlihat perubahan perilaku siswa yang nyata, seperti lebih berani bertanya, tekun mencoba, berbagi strategi, dan tidak mudah menyerah ketika gagal. Oke, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Grow Mindset dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Peninsula Utara. Peningkatan motivasi belajar siswa terlihat dari rata-rata skor motivasi yang semula 55,2 pada pretest meningkat menjadi 65,7 pada siklus 1 dan mencapai 80,0 pada siklus 2. Presentasi siswa dengan motivasi tinggi juga meningkat dari 28,6% menjadi 52,4% pada siklus 1 dan mencapai 81,0% pada siklus 2. Dengan demikian, hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan Grow Mindset dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4 diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, bagi guru kelas 4, saya sarankan untuk menerapkan pendekatan Grow Mindset secara konsisten dalam pembelajaran IPA, terutama dengan membiasakan menggunakan kata belum dan memberikan pujian terhadap proses serta usaha siswa. Bukan semata-mata pada hasil akhir, guru hendaknya memberikan tantangan belajar yang berbeda level sesuai kemampuan masing-masing siswa. Kedua, bagi kepala sekolah, saya sarankan untuk mengadakan pelatihan atau workshop tentang Grow Mindset bagi seluruh guru karena pendekatan ini tidak memerlukan biaya khusus tetapi berdampak signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas pendekatan Grow Mindset pada variabel terikat lain seperti hasil belajar atau resiliensi akademik, serta memperluas jejak subjek penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penelitian ini saya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.